Bicara soal Kawasaki Ninja, pastinya kita udah nggak asing lagi dengan Ninja 250 series, atau yang familiar disebut juga sebagai Ninja 2,5. Meskipun popularitasnya kini telah tergeser oleh sepupunya sendiri yaitu ZX25R, yang juga merupakan anggota keluarga Ninja tapi bermesin 4 silinder. Namun, kali ini kita tidak akan membahas ZX25R, melainkan kita akan bahas beberapa fakta menarik seputar Ninja 250 Twin Cylinder dan juga Ninja 250 SL alias Ninja Mono. Nah, apa saja fakta menarik dari kedua seri Ninja 250 ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama adalah Ninja 250R atau Ninja 250 Karbu, sang pendobrak segmen sport firing 250cc. Ninja 250 Karbu sendiri diluncurkan pertama kali di Indonesia pada tahun 2008. Bisa dibilang, seri Ninja ini adalah motor yang berjasa dalam rangka mempopulerkan segmen sport firing kelas 250cc. Berbekal nama besar Ninja yang sudah melegenda dan hadir ketika pabrikan lain belum ada yang menawarkan produk serupa, Ninja 250 Karbu sukses di pasaran tanah air, bahkan pada tahun 2010 lalu, angka penjualan motor ini di Indonesia tercatat sebagai yang terbesar di kawasan Asia. Meskipun beberapa tahun setelahnya mulai muncul pesaing baru seperti Honda CBR 250 Mono dan juga Sportback Goib Hyosung GT 250, namun kemunculan kedua motor ini sama sekali belum bisa menggeser popularitas Ninja 250 Karbu. Maka dari itu, tak heran Ninja 250 Karbu seringkali disebut beberapa media otomotif sebagai pionir motor sport firing kelas 250cc. Kalau di Indonesia kita hanya mengenal varian Ninja 250 dan Ninja 250 SL, sebenarnya kedua motor ini mempunyai kembaran lain di luar pasar Indonesia yang desainnya sangat mirip, namun dibekali kubikasi mesin yang berbeda. Kembaran Ninja 250 sendiri ada dua varian model, yaitu Ninja 300 dan juga Ninja 400. Varian Ninja 300 mempunyai desain mirip seperti Ninja 250 Fi atau Ninja 250 generasi kedua. Hanya saja, kubikasi mesinnya lebih besar yaitu 296cc yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 39 horsepower dan torsi 28 Nm. Dirilis bebarengan dengan Ninja 250 Fi pada tahun 2013, Ninja 300 sempat dipasarkan oleh Kawasaki Motor Indonesia pada tahun 2015 lalu dengan jumlah unit yang terbatas dan harganya sendiri dibanderol Rp83,9 juta atau selisih 20 jutaan dari harga Ninja 250 Fi kala itu. Menariknya, Ninja 300 ini sampai sekarang masih diproduksi oleh Kawasaki dan salah satunya dipasarkan di negara India. Bedanya Ninja 300 versi terbaru telah mendapatkan perubahan berupa grafis warna dan juga mesin yang telah disetting ulang dengan standar PS6 atau setara emisi Euro 6. Kembaran Ninja 250 yang kedua adalah Ninja 400 yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Nah, kalau Ninja 300 punya tampilan mirip seperti Ninja 250 Fi, maka Ninja 400 ini mempunyai desain yang mirip dengan generasi Ninja 250 terbaru. Untuk mesinnya sendiri, Ninja 400 dibekali mesin inline twin 399cc yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 48,3 horsepower dan torsi 38 Nm. Sayangnya Kawasaki Motor Indonesia tidak berniat memboyong Ninja 400 ke Indonesia dikarenakan terbentur masalah PPNBM alias pajak barang mewah, sehingga kemungkinan Ninja 400 dijual dengan harga terjangkau sangatlah kecil. Berbeda dari Ninja 250 yang mempunyai kembaran dengan kapasitas mesin lebih besar, kembaran dari Ninja 250 SL ini justru mengusung kapasitas mesin 125cc atau setengahnya kapasitas mesin Ninja 250 SL. Alhasil Kawasaki pun menamai motor ini sebagai Ninja 125. Ninja 125 sendiri lebih diperuntukkan untuk market Eropa dan tergolong sebagai sportsbike pelajar untuk pemula atau remaja usia minimal 17 tahun yang sesuai dengan ketentuan kategori SIMA A1 yang berlaku di berbagai negara kawasan Eropa.
karena kategori motor A1 tenaganya tidak boleh melebihi 15 horsepower, output tenaga mesin Ninja 125 diklaim hanya berada di angka 14,7 horsepower, sementara torsinya 11,7 Nm. Menariknya, meskipun lebih inferior, motor ini dibanderol di pasaran Eropa dengan harga 2 kali lipat lebih mahal dari Ninja 250 SL, yaitu 4.699 pound sterling, atau kalau dirupiahkan setara 80 jutaan. Kalau ngomongin soal penjualan, Ninja 250 mungkin adalah seri Ninja yang cukup sukses di pasaran Indonesia. Dan terbukti sejak kehadiran CBR 250 Sempak, CBR 250 Kutang, sampai YZF-R 25, ketika motor tersebut belum bisa menggulingkan posisi Ninja 250 dari puncak klasmen penjualan. Tercatat, hanya CBR 250 RR lah yang mampu memberikan perlawanan kuat dan sempat mengungguli penjualan Ninja 250 ini. Namun, berbanding terbalik dengan Ninja 250 SL, nasib Ninja 1 ini terbilang nggak seberuntung Ninja 250. Pasalnya, meskipun ditawarkan dengan harga lebih murah dari Ninja 250, sejak kemunculannya pada tahun 2014, motor ini sama sekali belum bisa menyamai penjualan sepupunya tersebut. Sebagai contoh, data penjualan Sportsbike 250cc bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2018, tercatat Ninja 250 telah terjual sebanyak 6.030 unit. Sementara Ninja 250 SL hanya mampu terjual sebanyak 648 unit, alias hampir 10 kali lipat lebih rendah dari Ninja 250. Kawasaki sempat berupaya membanting harga Ninja 250 SL dari semula 45 jutaan menjadi 37 jutaan, bahkan saat pandemi 2020 lalu, harganya kembali diobral menjadi 34 jutaan. Namun sayangnya, upaya tersebut ternyata belum bisa mendongkrak signifikan penjualan Ninja 250 SL ini di pasaran. Terlepas dari mesin single cylinder yang mungkin kurang disukai suaranya, Ninja 250 SL mempunyai karakter desain yang terlalu ramping untuk ukuran motor sekelasnya. Dan tentu saja, ini berlawanan dari karakter Ninja 250 yang desainnya terkesan mogeluk dan cenderung disukai oleh banyak konsumen. Nah, karena dianggap kurang begitu sukses secara penjualan, Ninja 250 SL ini bahkan dijadikan sebagai referensi untuk mengkritik kenekatan Suzuki ketika memboyong Gixxer 250. Sejarah Ninja 250 sebenarnya bukan dimulai dari Ninja 250 Karbu, akan tetapi kalau ditelusuri leluhurnya, generasi Ninja 250 berawal dari Kawasaki GBZ 250R yang dirilis pada tahun 1986. Meskipun kalau dilihat sama sekali nggak ada mirip-miripnya dengan Ninja 250, namun mesin GBZ 250R inilah yang kemudian diturunkan pada generasi GBX 250R, lalu dilanjutkan oleh ZZR 250, sampai akhirnya diturunkan pada Kawasaki Ninja 250R Karbu tahun 2008. Mesin GBZ 250 sendiri mempunyai spesifikasi yang identik dengan Ninja 250 yang kita kenal, di mana kubikasinya 249 cc inline twin, DOHC 4 klep per silinder berpendingin cairan, pengkabutan karburator Keihin CV 32 mm, serta transmisinya menggunakan 6 percepatan. Tapi jangan salah, walaupun dirilis pada tahun 80-an, output tenaga GBZ 250R diklaim mampu menghasilkan 43 horsepower di 13.000 rpm, serta torsi puncak 24 Nm pada 11.000 rpm. Menariknya, meski mesin GBZ 250 telah berevolusi selama puluhan tahun, ada salah satu hal yang nggak berubah dari mesin ini, yaitu ukuran bor dan stroke-nya, yang bisa dibilang masih sama persis seperti ukuran bor dan stroke Ninja 250 terbaru. Sementara kalau ngomongin mesin Ninja 250 SL, basis mesin motor ini justru tidak diambil dari klan Sportsbike Kawasaki manapun, melainkan diambil dari salah satu trail dual sport mereka, yaitu Kawasaki KLX 250. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.